sebagai umat yang beriman, sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita berdiri dulu, kita awali dengan doa. Kepada ketua kelas kami minta kesediaannya untuk mengangkat doa. Silakan ke depan. Dan Ibu Bapak Guru, marilah kita mengambil sikap yang tepat untuk berdoa. Dan izinkanlah saya menangkap doa ini secara benar. Bapa kami yang di surga, Baik, mari kita awali pelajaran kita. Saya akan absensi dulu ya. Alfredo Deri. Hadir Pak. Algani Taruna. Coba siapa yang bisa sebutkan alat reproduksi wanita pada bagian dalam? Silakan. Yang tahu katakan. Alat reproduksi wanita pada bagian dalam. Ya. Saya tak. Ya. Yang bisa berdiri pakai berdiri. Maskernya diturunkan. Yang mau menjawab. Alat reproduksi wanita pada bagian dalam adalah ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga sampai bagian bawah. Baik, teman lain mungkin ada yang bisa bantu, silakan. Ambar. Organ reproduksi internal wanita yang pertama adalah ovarium, yang kedua tubal fallopi, ketiga uterus, yang keempat serviks dan vagina. Ya. Jadi yang pertama Ovarium, yang kedua tubal fallopi, yang ketiga uterus, yang keempat serviks, yang kelima vagina. ya. Jadi organnya yaitu ovarium, sedangkan yang 4 bagian itu tadi saluran, ya. Baik. Nah, pada wanita apabila sudah masa puber itu akan terjadi ya menstruasi. Ya. Siapa yang bisa jelaskan apa itu menstruasi? Mungkin pernah dengar kan? Silakan. Pakai berdiri dan maskernya diturunkan supaya suaranya bisa jelas ya. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel epitel yang menyusun di rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vagina. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih pendek atau lebih panjang. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek, siklus akan berlangsung selama 18 hari. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang, siklus akan berlangsung selama 40 hari. Oke, baik, sudah benar ya? Sudah dapat. Baik, siapa yang bisa jelaskan level hormon pada siklus menstruasi? Yang pertama adalah follicle stimulating hormone, adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisi di otak yang berfungsi untuk memicu pembentukan folikel. Yang kedua, estrogen merupakan hormon yang dihasilkan oleh folikel yang berfungsi untuk memicu perkembangan sekunder pada wanita, memicu terbentuknya endometrium dan produksi hormon LH. Yang ketiga, luteinizing hormone atau LH berfungsi untuk memicu proses ovulasi. Dan yang terakhir adalah progesteron yang berfungsi untuk penebalan di endometrium dihasilkan oleh corpus luteum. Oke, itu macam-macam. Sekarang grafiknya bisa jelas tidak? Ya. Baik, kalau memang tidak bisa jelas supaya karena panjang ya. Ya. Maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari menstruasi secara detail. Karena itu nanti kalian akan berdiskusi, ya. Baik, untuk itu saya tayangkan dulu tujuan pembelajarannya. Jadi sistem reproduksi pada manusia dengan KD, memahami sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Tolong satu orang baca dulu KD-nya.
Sistem reproduksi pada manusia. 3.1 Memahami sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Ya. Tujuan pembelajarannya kita sekarang pertemuan yang keempat ya. Inilah tujuan pembelajarannya. Tolong satu orang baca secara keras dan terang. Ya, Ambar. Tujuan pembelajaran 17. Menjelaskan pengertian menstruasi. 18. Menjelaskan terjadinya siklus menstruasi dengan diagram. 19. Menjelaskan fase-fase menstruasi. 20. Menjelaskan level hormon dan siklus menstruasi dengan menggunakan grafik. 21. Menjelaskan pengertian fertilisasi. 22. Menjelaskan skema pergerakan flagela sperma. 23. Menjelaskan skema proses fertilisasi hingga implantasi embrio. Ya, itulah beberapa tujuan pembelajaran hari ini yang sebenarnya dia dibahas itu nomor 1 ya, karena merupakan sambungan dari tip atau tujuan pembelajaran yang lalu, maka itu 17 sampai 23. Baik, untuk pembelajaran atau untuk proses belajarnya, kamu nanti akan berdiskusi dalam kelompok dan saya akan tunjukkan pertanyaan penuntun yang kamu diskusikan dalam kelompok masing-masing ya. Tolong dicatat dulu pertanyaannya ya. Waktunya 30 menit ya. Waktunya 30 menit. Serius, santai saja kita ya. Kita akan melakukan diskusi kelas ya, diskusi kelas. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, siapa yang, kelompok mana yang mau menjawab? Ya, tekan. Ya, ya, kelompok 1, kelompok 4 silakan ke depan. Baca dulu pertanyaan. Jelaskan pengertian. A. Pengertian menstruasi. B. Siklus menstruasi rata-rata terjadi. C. Siklus panjang menstruasi terjadi. D. Siklus pendek menstruasi terjadi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. A. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. B. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperm. C. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang akan berlangsung selama 40 hari. D. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek akan berlangsung selama 18 hari. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, diberi kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan usul atau saran. Mungkin ada yang masih kurang, kalau mereka silakan. Jawabannya bagaimana, sudah pas? Kalau sudah pas, mungkin ada pertanyaan kepada kelompok 3. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akan memberikan suatu penegasan tentang situasi tadi. Kepada kelompok 3 silakan kembali dulu dengan penjelasan atau penegasan dari saya ya. Jadi itu tadi ya. Jadi menstruasi itu adalah keluarnya darah, cairan, jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Itu pengertian daripada menstruasi. Kemudian untuk rata-rata menstruasi pada orang dewasa pada umumnya itu ada 28 hari. Ya.
Kemudian siklus pendeknya berapa hari tadi? 18. Siklus panjang? 40 hari. Sudahkah? Ya, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, dengan demikian untuk pertanyaan nomor 1 sudah selesai. Yang berikutnya, pertanyaan nomor 2. Silakan. Kelompok yang paling belakang itu kelompok 5 ya. Kita akan maju dengan Selamat pagi teman-teman. buka masker yang baca. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu guru. Selamat pagi. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 5. Sebutkan dan jelaskan fase-fase menstruasi. Jawaban fase-fase menstruasi sebagai berikut. Fase-fase menstruasi terjadi pada hari ke-1 sampai hari ke-5. Fase ini dimulai pada saat produksi hormon progesteron dihentikan. 2. Fase reparasi terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-10 setelah menstruasi. Fase ini merupakan tahap penyembuhan pembuluh darah yang pecah pada saat terjadinya menstruasi. 3. Fase proliferasi terjadi pada hari ke-11 sampai ke-17 setelah menstruasi, biasa disebut masa subur atau ovulasi. Fase sekretoiri terjadi pada hari ke-18 sampai hari ke-28 setelah menstruasi. Pada fase ini terjadi penebalan dinding rahim karena aktivitas progesteron. Inilah Dari kelompok lain ada yang mau tambahkan tentang siklus menstruasi. Pada fase sekretori, folikel melepaskan sel telur dan akan berubah menjadi korpus luteum. Bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan korpus luteum? Bagaimana? Bisa? Kalau tidak bisa, diberikan kesempatan kepada kelompok lain. Mungkin ada yang bisa. Korpus luteum berfungsi untuk mendukung kerja dari hormon estrogen antara lain, mempertebal dan menumbuhkan pembuluh-pembuluh darah pada endometrium uterus dan mempersiapkan endometrium untuk menerima peletakan embrio atau implantasi. Jika terjadi pembuahan atau kehamilan, selain itu berfungsi untuk menghambat sekresi, FSH dan LH. Ya. Sudah benar? Bagaimana? Pas tidak? Ya, jadi jawabannya sudah benar ya. Tepuk tangan untuk teman kalian ya. Pertanyaan saja kepada kelompok 5 tadi, silakan kembali. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi tentang fase menstruasi ya. Tolong perhatikan gambar pada LCD ya. Pertama, fase menstruasi yaitu hari pertama sampai ke-5. Itu fase menstruasi. Jadi pada hari pertama keluar darah dan kering pada hari ke-5 ya. Coba lihat. Ini gambar untuk menunjukkan dinding rahim yang terkikis ya. Baik, fase yang kedua yaitu fase reparasi, yaitu pada hari ke-6 sampai dengan hari ke-10 setelah menstruasi ya. Jadi reparasi ini adalah penyembuhan ya. Jadi sel-sel di sini membelah diri untuk mengadakan regenerasi ya, penyembuhan. Lalu fase yang ketiga yaitu fase proliferasi. Sebut proliferasi. Ya, proliferasi. Itu hari keberapa sampai hari keberapa? Hari ke-11 sampai hari ke-17. Ini fase masa subur ya. Ya, atau ya. Nanti puncak masa suburnya itu pada hari ke-14. Ya, itu puncak masa subur. Tapi startnya mulai hari ke-10, hari ke-11 sampai 17 ya. Jadi ini masa subur ya. Puncaknya hari ke-14. Oke.
Tahap yang keempat adalah fase sekretori. Sebut. Fase sekretori. Ya, itu pada hari ke-18 Sampai hari ke-28. ya. Ini fase penebalan. Jadi penebalan dinding rahim akibat aktivitas dari hormon progesteron. Oke. Bagaimana, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Jadi sudah pas ya. Baik, selanjutnya dalam peristiwa menstruasi ini ada grafik level hormon. Ya. Silakan kelompok mana yang mau presentasikan tentang grafik level hormon ini. Ya, kelompok 2, silakan. Teman-teman, dengarkanlah hasil diskusi kelompok kami. Soalnya adalah jelaskan grafik level hormon dalam siklus menstruasi. Menstruasi merupakan peristiwa luruhnya dinding rahim beserta ovum yang tidak dibuahi. Siklus menstruasi pada seorang wanita berlangsung sekitar 28 hari. Hormon yang terlibat dalam siklus menstruasi ada 4, yaitu FSH, estrogen, LH, progesteron. Siklus menstruasi dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi. Pada fase menstruasi, kadar hormon estrogen dan progesteron akan turun secara drastis. Penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron ini akan mengakibatkan turunnya endometrium dan ovum yang tidak dibuahi. Yang kedua, fase praovulasi. Pada fase praovulasi, hipofisis otak akan memproduksi hormon FSH. Hormon FSH akan memicu pertumbuhan folikel di ovarium. Saat folikel membesar, maka ovarium akan memproduksi hormon estrogen. Hormon estrogen ini akan memicu oogenesis. Pada saat kadar hormon estrogen terlalu tinggi, maka dapat menghentikan produksi hormon FSH dan hipofisis. Ketiga, fase ovulasi. Pada fase ovulasi, hipofisis otak akan memproduksi hormon LH. Hormon LH dapat memicu terjadinya ovulasi. Saat ovulasi, folikel akan pecah dan menyisakan badan korpus luteum. Korpus luteum ini akan memproduksi hormon progesteron. Hormon progesteron ini akan memicu penebalan endometrium. Yang keempat, fase ovulasi. Pada fase pasca ovulasi, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan. Korpus albikan ini tidak dapat lagi memproduksi hormon progesteron sehingga kadar hormon progesteron akan terus menurun. Penurunan yang ekstrim akan memicu terjadinya menstruasi. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang mau tambah apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2 ya. Bagaimana jawabannya? Sudah pas ya? Baik, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tadi mungkin ada yang mau tambah, sekarang tinggal pertanyaannya kepada kelompok 2. Siapa tahu mereka bisa jawab. Silakan. Ya. Pada fase ovulasi, korpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron. Apa yang terjadi jika hormon progesteron menurun? Pada saat fase ovulasi, korpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron. Apa yang akan terjadi jika kadar hormon progesteron menurun? Ada kemungkinan proses pembuahan pun terhambat. Selain itu, kekurangan progesteron juga dapat menyebabkan munculnya kondisi kesehatan tertentu seperti tidak menstruasi, kehamilan ektopik atau diluarasis. Baik, dari kelompok lain mungkin ada yang mau tambahkan. Apa yang terjadi apabila hormon progesteron menurun atau tidak diproduksi? Itu pertanyaannya. Menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Oke, tepuk tangan untuk jawaban. Jadi apabila progesteronnya sudah tidak diproduksi lagi atau menurun, maka tidak ada lagi yang menjaga penebalan dinding endometrium uterus.
Karena itu dinding endometrium uterus terkikis, maka akan keluar darah yang disebut dengan menstruasi. Bisa paham ini? Bisa. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, dan silakan kembali. Baik, dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, maka kita membuat kesimpulannya dalam bentuk grafik, ya. Coba perhatikan grafik ini, ya. Pertama, ini adalah kondisi dari perkembangan sel telur. Yang kedua, kondisi ini menunjukkan penebalan dinding endometrium rahim. Dan yang ketiga, kondisi ini menunjukkan level grafik hormon. Ya. Dari tiga kondisi ini saling berhubungan. Ya. Mari kita lihat yang pertama. Pertama, yang diproduksi adalah FSH. Jadi ini grafik FSH menjelang hari ke-14. Ini hari ke-14 masih suburnya. Jadi menjelang hari ke-14 maka produksi yang pertama adalah FSH. FSH akan turun ke ovarium, dia merangsang sel telur untuk membentuk folikel. Ya. Ini folikel ini pembungkus telur. Lalu folikel ini menghasilkan hormon estrogen. Sehingga lihat, ini estrogennya naik, ya, pada saat menjelang masa subur. Ya. Selanjutnya, estrogen ini akan menuju ke kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon LH. Ya, sehingga lihat, ini LH-nya naik lagi. Grafiknya naik pada masa subur. Menjelang masa subur hari ke-14, ya. Nah, hormon LH ini bekerja. Yang pertama, dia merangsang terjadinya ovulasi, yaitu pembebasan. Ovulasi itu apa dulu? Apa itu ovulasi? Ya, silakan. Pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut ovulasi. Ya, ini dia. Jadi ini tadi telur, lalu telur ini keluar dari folikel atau keluar dari ovarium. Ya, siapa yang merangsang? Yaitu hormon LH. Sehingga LH ini dia konsentrasinya tinggi pada saat menjelang hari ke-14 atau puncak masa subur. Yang kedua, hormon LH ini membuat dinding endometrium uterus semakin tebal. Itu tujuan yang kedua. Dan tujuan yang ketiga nanti yaitu membuat cervix atau leher rahim mengeluarkan lendir yang encer sangat banyak. Itu pada menjelang hari ke-14. Nah, baik. Nah, sekarang setelah sel telurnya keluar, maka folikel akan berubah menjadi korpus apa? Korpus luteum atau yang disebut dengan badan kuning. Disebut apa? Badan kuning. Guna daripada korpus luteum ini yaitu untuk menghasilkan hormon progesteron. Sehingga kita lihat segaris dengan korpus luteum yang menghasilkan progesteron, kita lihat level progesteron naik, ya, karena ada korpus luteum yang menghasilkan hormon tersebut. Inilah grafik hormon progesteron naik, ya. Dan apa guna daripada hormon progesteron? Yaitu untuk mempertahankan penebalan dinding endometrium ini. Jadi dinding endometrium terus ini semakin tebal karena ada hormon progesteron. Ya. Lalu selanjutnya korpus luteum ini dia menyusut. Dia bukan berkembang lagi tapi dia menyusut menjadi korpus apa? Albicans. Sebut korpus albicans. Korpus albicans. Ulang. Korpus albicans. Ya. Korpus albicans ini sudah tidak bisa memproduksi hormon secara banyak, bahkan dia tidak memproduksi hormon progesteron lagi. Akibatnya dinding endometrium uterus ini tidak ada yang merawat, tidak ada yang memelihara, sehingga dia terkikis dan keluar darah
sehingga terjadilah menstruasi. Jadi dengan turunnya hormon progesteron, maka dinding endometrius juga akan terjadi terkikis sehingga dia menjadi darah dan keluarlah yang disebut dengan menstruasi. Jadi inilah kondisi atau gambaran pada saat terjadinya siklus menstruasi. Jadi ada 3 macam kondisi di sini yang mempunyai hubungan satu sama lain. Nah, itu arti daripada grafik ini. Dan inilah grafik level hormon pada siklus menstruasi. Kalau yang dipresentasikan oleh teman kalian tadi itu deskripsinya. Sedangkan kesimpulannya atau gambaran yang konkretnya kita buat dalam bentuk grafik seperti ini. Bisa paham nih? Bagaimana? Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikut tentang fertilisasi ya. Baik, yang lebih dulu angkat tangan yaitu kelompoknya Ambar ya. Silakan maju dan presentasikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban mengenai nomor 4. Jelaskan pengertian dari A. Fertilisasi dan B. Proses fertilisasi dengan skema. Fertilisasi merupakan proses pembuahan antara oosit sekunder atau sel telur dengan sel sperma untuk menghasilkan sel diploid tunggal yang dinamakan dengan zigot. Baik, saya akan menjelaskan proses fertilisasi dengan skema. Oke, bagus ya. Oke, baik. Yang pertama di sini adalah keluarnya sel telur atau yang disebut dengan ovulasi dari ovarium. Lalu menuju ke tubal falopi untuk melakukan proses fertilisasi. Setelah itu terjadi proses pembelahan dan menuju ke rahim atau uterus. Setelah itu akan terjadi implantasi atau penempelan zigot pada dinding endometrium. Bagaimana? Bisa Kurang jelas atau jelas? Sudah jelas atau belum? kurang? Baik, itu tadi proses fertilisasi ya. Untuk lebih jelas lagi, saya akan tunjukkan videonya ya tentang fertilisasi. Silakan kembali dulu ke kelompok apa? Kelompok 4 ya. Jadi kita lihat dulu skemanya bahwa tuba falopi ini tadi gunanya untuk tempat jalannya sel telur menuju ke uterus, dan yang kedua tempat terjadinya pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang nanti akan terjadi fertilisasi, pembuahan ya. Jadi pembuahan terjadi di sini. Setelah terjadi zigot, hasil pembuahan itu, maka zigot akan membelah menjadi 2 sambil dia menggelinding bergerak menuju ke uterus ini. Dia akan menjadi 2, membelah menjadi 4, membelah menjadi 8, 16 dan seterusnya, akhirnya menjadi banyak yang disebut dengan morula. Ini morula. Kalau sel-selnya sudah banyak, morula. Kemudian dia bergerak terus menjadi gastrula. Dan gastrula ini nanti dia akan menempel di dinding rahim yang disebut dengan implantasi. Disebut apa? Implantasi. Jadi penempelan zigot di dinding. Bisa bagian kanan rahim atau bisa di bagian atas. Ya. Dan disinilah zigot akan tumbuh menjadi embrio dan akan berkembang menjadi bayi. Itu di dalam rahim ini. Baik, untuk lebih jelas lagi saya akan buka videonya ya. Ya, mudah-mudahan ini videonya.
saya yang komen karena bisu di sini ya. Jadi yang bergerak itu adalah sperma. Satu kali ejakulasi itu 400 sampai 500 juta sperma yang masuk. Ya. Jadi sperma itu mempunyai kepala dan ekor seperti ini. Ya. Baik itu adalah tuba fallopi. Ya. Itu sperma bergerak ke tuba fallopi. Lihat saja apa yang terjadi. Ternyata luar biasa pergerakannya yang kita tidak pernah tahu selama ini. Itulah cara gerakan sperma menuju ke tuba fallopi untuk mencari sel telur yang sudah ada di sana. Dari sel telur itu pada hari ke-14 setelah menstruasi itu puncak masa subur. Dia menunggu itu sel telur, ya. Dia menunggu di tuba fallopi untuk dibuahi oleh satu sperma saja. Dari ratusan juta sperma, satu saja yang membuahi sel telur. Dan kalau sudah dibuahi oleh satu sel sperma, maka sel telur itu segera membentuk serubung yang keras, sehingga sperma yang lain tidak akan membuahi lagi karena sudah terbungkus sel telur itu oleh serubung yang sangat keras. Maka walaupun ratusan juta sperma yang masuk pada saat masa subur, tetapi yang membuahi sel telur hanya sekian. Ya, mari kita lihat proses. Jadi di kepala dari sperma itu ada akrosom, dia ada enzim untuk memecahkan serubung sel. Namanya enzim proteinase atau proteinase. Itu enzim yang ada di kepala sperma tadi. Dia sudah jadi pembuahan, ya. Waktu kepala sperma masuk, ekornya putus. Dia tidak masuk sama dengan ekornya. Ekornya akan terlepas. Yang masuk hanya kepala sperma. Ya. Nah, ini inti sperma akan bergabung dengan inti sel telur. Maka terbentuklah yang disebut dengan zigot. Ya, zigot. Ya, ini zigot. Kalau setelah zigot, dia langsung membelah menjadi dua. Membelah dan dua menjadi 4 sambil dia jalan bergerak mengelilingi itu sudah 4, ya, 4 sel ya. Lalu dia turun ke uterus, ya, sambil mengelilingi dia turun membelah menjadi 4 menjadi 8 menjadi 16 jadi ya. Sambil dia cari di rahim posisinya, apakah dia di bagian kiri, bagian atas, bagian kanan, ya tergantung dari kesempatan. Ya. Inilah dia mengadakan implantasi atau penempelan penanaman zigot di nanti zigot ini akan berkembang menjadi banyak sel, ya, menjadi janin, ya, dan janin akan menjadi bayi atau individu sempurna. Oke, kita lihat terus dari perkembangannya. Ya, ini proses untuk membentuk janin, ya, yang disebut dengan masa diferensiasi. Ya. Proses membentuk janin dari sel-sel tadi yang sudah daripada awalnya belum terbentuk manusia. Bentuk seperti ini hampir sama untuk semua binatang, termasuk
babi, anjing, orang pertamanya sama. Jadi cecak, ya, sama. Ular, ya, ada ekor, ya. Itu ini yang disebut dengan janin, ya. Belum baik ya janinnya. Luar biasa ya prosesnya. Ada tali pusat, ya. Ya. Kita ikuti terus perkembangannya. Selesai. Ini masih janin, ya. Saya foto saja videonya. Ini sudah baik ya, kita potong saja. Ini sudah ada kepalanya, ada jari tangan, ada tangan, sudah bisa terlihat dengan jelas. Jadi kelamin juga sudah bisa dilihat. Dan bayi itu bisa bergerak lebih aktif lagi apabila dia sudah lebih sempurna perkembangannya. Nah, ini beginilah dia bergerak sama kita. Ya, sudah mulai ganteng ya. Sudah mulai ganteng. Ya. Dia juga sudah bisa jempol. Oke, videonya sudah selesai. Pertanyaan berikut tadi. Proses pergerakan sperma. Ya, proses pergerakan sperma ya. Ya. Bagaimana kira-kira yang bisa dijelaskan pergerakan daripada sperma itu? Silakan kelompok yang di kelompok 6 ya. Maju. Selamat pagi teman. Jadi kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soalnya adalah jelaskan proses pergerakan sperma. Jawab. Hal yang pertama adalah gaya dinamis dari dia yang rendah akan menarik sel sperma. Kuat. Hal yang pertama adalah gaya dinamis dari dia yang rendah akan menarik sel sperma ke arah permukaan. Lalu, ekor sperma akan cenderung lebih mendekati permukaan dan dibandingkan dengan kepala sperma. Hal inilah yang membuat sperma bisa berjauh. Mungkin ada yang mau tambah penjelasan dari kelompok 6 tentang pergerakan sperma. Ya, kelompoknya apa? Silakan dari situ. Apabila ada sel sperma masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar. Sel sperma menggunakan flagela yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk bergerak
menggerakkan tubuh dalam cairan yang ada pada tubal falopi untuk menuju sel telur. Gerakan flagela ini dapat dianalogikan dengan baling-baling untuk mendorong perahu. Ya. Dan seperti Ya, itu ya. terima kasih. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ini saya tunjukkan satu sel sperma ya. Jadi satu sel sperma itu ada kepala, ada leher, ada ekor. Ya. Tadi kamu sudah lihat bagaimana dia punya ekor itu bergerak di video. Ya. Jadi ini dia punya arah gerakannya seperti ini ya. Dia seperti baling-baling pada kapal ya, baling-baling perahu. Ya seperti itu. Dengan dia menggerakkan ekornya seperti baling-baling itu, maka dia bergerak ke depan, ya. Ya. Jadi dia akan bergerak ke depan dan beginilah cara dia bergerak. Mulai dari vagina, rahim menuju ke tuba falopi untuk membuahi sel telur yang ada di tuba falopi. Bagaimana? Sudah jelas atau belum? Sudah ya? Baik. Pertanyaan sudah selesai toh? Ya. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Saya berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertanya. Pertanyaan tentang materi tadi dari awal sampai akhir. Masih ada yang dilupakan? Silakan. Jika sperma tidak menentukan sel telur membuahi, apakah yang akan terjadi? Baik. Pertanyaannya, jika sel sperma tidak membuat sel telur, apa yang terjadi? Menstruasi. Mungkin ada yang mau menjawab. Yang sebelum saya selesai. Mungkin ada yang jawab. Bagaimana kalau sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma? Ya, silakan. Yang akan terjadi jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma adalah menstruasi. Yang terjadi adalah menstruasi. Mungkin ada lagi. Ada yang mau jawab? Ya, sel telur sudah ada ya. Sekarang spermanya tidak masuk. Apa yang terjadi? Terhadap sel telur? Ya. Baik, ya silakan. Ulang. Ya. Jika sel telur tidak bertemu dengan sperma dalam jangka waktu 24 jam, maka korpus luteum akan menurun menjadi korpus albikan. Korpus albikan tidak menghasilkan hormon progesteron sehingga kadar progesteron menjadi rendah. Akibatnya, dinding rahim atau endometrium menurun. Pada proses ini, hormon FSH, hormon LH, estrogen dan progesteron kadarnya menurun dan terjadinya pelumuran yang akan menjadi menstruasi. Jadi, umur daripada sel telur ini hanya 2 kali 24 jam. Pada hari ke-14, itu puncak masa subur, terjadi ovulasi, dan dia lepas dari ovarium untuk menuju ke tuba falopi. Dia menulis sperma di situ. Hari pertama, hari kedua, sperma juga belum muncul, maka di hari ketiga, sel telurnya mati. Dia mati. Karena umurnya hanya 2 kali 24 jam, 2 hari sih. Nah, ketika hari ke-15, karena hari ke-14 masih subur, hari ke-15 masih masa subur, dengan hari ke-16, sel telur itu masih berumur 2 hari. Maka kalau sperma masuk hari ke-16, masih bisa terjadi 2 hari. Kalau masuk hari ke-14 sel sperma, maka terjadi pembuahan yang pas. Dan kemungkinan anak yang terjadi kalau pembuahan pada hari ke-14 itu adalah anak laki-laki. Mungkin masih ada tanya lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, sebagai kesimpulan, ya, saya akan tanya saja. Tanya pakai pertanyaan. Coba jelaskan apa yang disebut dengan menstruasi. Yang tahu? Ya. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarga darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang
lebih rahim. Ya, baik. Yang berikut, rata-rata menstruasi itu berapa hari? Ya, di belakang. Rata-rata menstruasi terjadi selama 28 hari. Oke, berikut. Jelaskan siklus pendek dan siklus panjang. Berapa hari? Siklus panjang biasa terjadi selama 40 hari dan siklus pendek biasa terjadi selama 18 hari. Oke, benar ya? Baik, yang berikut. Pertanyaan berikut. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi. Ya. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Ya. Proses peleburan inti sel telur oleh sel sperma sehingga terbentuklah zigot. Terus yang terakhir, jelaskan pergerakan daripada sperma. Ya, di depan sana. Ya, silakan. Apabila ada sel sperma yang masuk dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telur telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Sel sperma menggunakan flagella yang bergerak memutar sebagai balik-balik untuk menggerakkan tubuh dalam cairan yang ada pada lubang Mallory menuju sel telur. Gerakan flagella ini dapat dianalogikan dengan baling-baling untuk mendorong perahu. Sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Selain itu, juga karena adanya sensor panas atau suhu tubuh Fallopi atau tempat sel telur berada lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Zigot yang berbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, seseorang akan mengalami kehamilan. Ya, baik, itu kesimpulan daripada pergerakan sperma sangat sudah jelas. Ini merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan berikan kalian tugas untuk pertemuan minggu depan. Tolong ditulis, dicatat, ya. Ada kertas, tugas untuk minggu depan. Ya, saya atau sudah bisa sudah sebut saja. Pertama, jelaskan tahap-tahap perkembangan embrio. Jelaskan tahap-tahap perkembangan embrio. Tahap-tahap perkembangan embrio. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan ultrasonografi. Jelaskan yang dimaksudkan dengan ultrasonografi. Sudah? Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan amnion. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan amnion dan jelaskan fungsinya. Ya. Empat, jelaskan macam-macam tempat. Jelaskan macam-macam tempat. Ya, macam-macam tempat. Aku sebutkan ya, macam-macam tempat dan jelaskan. Dan yang terakhir, sebutkan dan jelaskan macam-macam penyakit yang menyerang sistem reproduksi pada manusia. Macam penyakit yang menyerang sistem reproduksi pada manusia. Ya, baik, itulah tugas untuk kita diskusikan pada minggu depan. Untuk kali ini belum dibuatkan ulangan, nanti setelah selesai satu bab baru kita bikin ulangan harian. Sekalian dengan kumpul tugas. Baik. Oke, mari kita berdiri. Kita sebelum pulang kita berdoa.
kepada Pak Ketua silakan ke depan. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dan izinkanlah saya mengangkat doa ini secara iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran hari ini dengan baik. Ya Tuhan, semoga apa yang kami belajar hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus.